الشكر علينا. Hadir diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit, disabarkan, dikuatkan apabila sedang menghadapi musibah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berangkat ibadah haji dimudahkan proses ibadahnya sampai kembali kepada tanah air mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan panggilan Allah berangkat haji segera dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan haji dan umroh ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pengajian fikih. Insyaallah kita sekarang sudah di bulan Dzulqa'dah. Betul? Tanggal berapa, Pak? Nah, intinya udah seminggu lewat ya. Alhamdulillah. Dzulqa'dah sebagaimana kita tahu termasuk bulan haji. Karena orang-orang yang berangkat haji itu berangkatnya dari bulan Dzulqa'dah. Puncaknya nanti bulan Dzulhijjah, bulan haji. Pulang di bulan akhir Dzulhijjah atau awal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut ini disebut dengan bulan haram. Ada 1 bulan lagi. Ada 4 kan Pak? 1 bulan lagi setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan apa? Bulan Rajab. 4 bulan dikenal oleh Allah, dikenalkan oleh Allah kepada kita sebagai bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ya. Bilangan bulan ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 tersebut ada 4 bulan haram. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahra. Zaman berputar, 1 tahun ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah sekarang ini, kemudian setelahnya Dzulhijjah, kemudian setelahnya lagi bulan Muharram. Dan 1 bulan lagi disebut dengan bulan Rajab, dikenal dengan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang ada di tengah-tengah antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Imam Qatadah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempat mulia di antara tempat-tempat yang lain. Hari mulia di antara hari-hari yang lain. Bulan mulia di antara bulan-bulan yang lain. Malam yang mulia di antara malam-malam yang lain. Sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tersebut kita sebut dengan sya'airullah. Yang diagungkan oleh Allah wajib kita agungkan. Innallaha astafa safaya min khalqih, kata Imam Qatadah. Allah memilih dari ciptaannya, makhluk yang diciptakannya, tempat manusia, waktu, malam, siang, bulan, pekan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih dari yang Allah ciptakan sesuatu yang mulia-mulia. Di antara para malaikat yang banyak, Allah memilih di antara mereka menjadi utusannya. Di antara manusia yang banyak, Allah memilih di antara mereka menjadi utusannya, kemudian menjadi nabi dan rasulnya. Di antara tempat-tempat yang ada di atas muka bumi ini, Allah memilih masjid menjadi tempat yang mulia. Di antara masjid-masjid yang semuanya mulia tersebut, Allah memilih Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah segera membebaskan Al-Aqsa dari tangan-tangan Zionis yang durjana. Amin ya rabbal alamin. Masjid-masjid tersebut menjadi tempat-tempat yang mulia. Allah memilih dari hari-hari yang mulia. Hari Jumat di antara 1 pekan adalah hari yang paling mulia. Allah memilih dari malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di antara bulan-bulan Allah memilih bulan Ramadan, bulan yang termulia. Setelah Ramadan ada 4 bulan haram,
Dzulqa'dati, Dzulhijjati, Muharram dan Rajab sebagai bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'azzimu ma 'azzamallahu subhanahu wa ta'ala fa innama ta'zimul umuri bima 'azzamallahu subhanahu wa ta'ala bihi 'inda ahlil ilmi wa ahlil aqli. Maka takzimkanlah, muliakanlah, agungkanlah apa-apa yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, takzim terhadap sya'airullah, perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk daripada takwanya hati. Wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, tentunya di sisi Allah Tuhannya menjadi yang terbaik baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasih sayang Allah, cintanya kepada kita, kita diberikan banyak sekali kemuliaan. Ramadan 1 bulan yang lalu lewat, datang bulan Syawal, 6 hari kita puasa. Ramadan plus 6 hari puasa Syawal sama dengan puasa setahun. Selesai Syawal datang bulan Dzulqa'dah, bulan mulia. Secara khusus Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan mulia tersebut. Padahal kezaliman haram di semua waktu, akan tetapi secara khusus Allah mengatakan di bulan haram jangan kalian berbuat zalim, menunjukkan bahwa perbuatan zalim di bulan haram kezalimannya, dosanya berlipat-lipat ganda. Sebaliknya berarti ketika kita memuliakan bulan-bulan haram tersebut dengan berbagai macam amal soleh, puasa silahkan, sedekah monggo, qiyamul lail sebagaimana kita di bulan puasa, tahajud silahkan, witir lanjutkan, duha teruskan, menyayangi fakir miskin, menyantuni anak yatim monggo. Ini bulan-bulan mulia. Nanti datang bulan Dzulhijjah. Di sana 10 hari pertama adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa di 9 Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Kemudian 10 Dzulhijjah ada yaum namanya Yaumun Nahr. Hari di situ kita menyembelih, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yaumul Qarr, kemudian Ayyamut Tasyrik. Dikatakan dalam hadis hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang setelah Dzulhijjah, jamaah haji datang pula bulan Muharram setelahnya, ada hari yang dimana kita puasa di situ, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun, Masya Allah. Yaum Arafah apalagi tadi, 1 tahun sebelum dan setelahnya, Masya Allah. Alhamdulillah, masih diberikan umur panjang, menikmati kemuliaan bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita tambah soleh, tambah istiqomah, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan dekatnya bulan Dzulhijjah, ya, kita sudah mendekati pertengahan Dzulqa'dah, maka banyak masjid kita jamaah mempersiapkan untuk beribadah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari tersebut, yaitu ibadah kurban. Maka pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sedikit membahas tentang fikih kurban secara singkat, cepat, dan nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurban insya Allah. Hewan kurban, pertama tentang hewan kurban, itu kalau dalam bahasa Arabnya udhiyah. Ya, jamaknya adhahi. Udhiyah adhahi. Dari kalimat adha. Adha dari kalimat duha. Ya. Udhiyah dinamakan udhiyah karena disembelih di hari raya Adha, Idul Adha. Ya, dinamakan dari waktu duha karena waktu penyembelihannya mulai dilaksanakan saat duha, setelah
selesai sholat Idul Adha. Ini disebut dengan udhiyah ya, secara bahasa Arab. Ya, secara istilah adalah hewan yang kita sembelih di hari Idul Adha. Itulah udhiyah. Ya, yang kita sembelih hewan tersebut tidak semua bentuk hewan. Ayam tidak diperkenankan. Bebek jangan. Kelinci bukan pula. Dari beberapa hewan tersebut kita kenal dengan yang namanya al-an'am. Ya. Hewan-hewan al-an'am ini terdiri daripada kambing dan yang bermacam-macamnya. Ya kan? Tentunya sapi dan berbagai macam-macamnya dan juga unta. Masuk kategori sapi adalah kerbau. Inilah yang boleh dijadikan sesembelihan untuk korban. Ustadz, kalau saya nggak punya duit untuk menyembelih kambing, punyanya ayam Ustadz. Pengen saya dapat pahala Ustadz. Di hari Idul Adha tersebut yang lain nyembelih kambing, saya nyembelih ayam Ustadz. Saya masak, saya sedekahkan, kanan kiri saya dapat pahala atau tidak? Jawabnya tetap dapat Pak. Anda mau bersedekah dengan ayam Anda, dengan beras Anda, dengan soto Anda, sate Anda dapat pahala. Tapi itu tadi tidak disebut dengan kurban. Karena kurban ada syariat dan caranya sendiri. Ya, silakan bersedekah, ya kan? Karena kurban pun secara hukum fikih tidak wajib, walaupun disunnahkan secara muakkad. Artinya bagi orang yang mampu untuk berkorban, kemudian dia tidak mau berkorban karena pelit, karena irit, karena merasa, kalau saya nyembelih kambing nanti duit saya berkurang. Tak ada pula kambing yang harga 1 juta di sini. 3 juta, kagak. Saya kayak yang itu aja nyembelih ayam. Cukup 400.000 beres. Kata Pak Ustadz dapat pahala pula. Iya, memang dapat pahala Anda bersedekah, tapi Anda belum berkurban. Ya, seperti itu. Itu tentang kurban, definisinya. Kemudian disyariatkannya kurban, dalilnya dari Al-Quran surat Al-Kautsar, ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua, mohon maaf. Fasolli, maka solatlah li rabbika untuk Allah Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar fiilnya fiil amar. Kalau dalam usul fikih, fiil amar secara asal mengandung makna perintah tersebut wajib gitu. Tapi kemudian bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban di sana. Ya. Dalil sunnahnya diantaranya riwayat daripada sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabshaini aqronaini amlahaini laqad ra'aituhu yadbahuhuma biyadihi. Kata sahabat Anas, beliau mengatakan Rasulullah berkorban menyembelih dengan 2 kambing yang gemuk, yang ganteng, pokoknya yang nggak ada cacatnya, yang bertanduk, pokoknya gagah kan. Disembelih beliau sendiri dengan tangannya. Itu disaksikan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, kata Sayyidina Anas, Rasulullah wa yusammi wa yukabbir. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, dicontohkan banyak lagi hadis yang menyatakan tentang syariat berkorban. Kemudian hikmah disyariatkannya kurban. 1, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan Anda hidup hingga saat ini. Allah telah memberikan Anda nikmat rezeki, nikmat harta hingga saat ini. Dan kita selama ini dipahamkan bahwa harta ini milik Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita untuk menginfakkannya di jalannya. Di antara menginfakkan harta kita di jalan Allah, berkorban tersebut. Allah memberikan kita hidup, ya. Di antara syukur kita kepada Allah atas nikmat hidup ini, kita berkorban. Hadirin, jangan pernah berpikir ketika Anda mengeluarkan 3,5 juta, 4 juta,
satu hewan atau satu ekor kambing kemudian harta Anda akan berkurang, tidak. Kita orang Islam, ya, kita paham la in syakartum la azidannakum. Justru kalau kau bersyukur kau akan ditambah oleh Allah. Syukurnya bagaimana? Dengan korban tadi dalam rangka syukur, Ustaz. Jadi kalau kau korban, keluarkan uang 3,5 atau 4 juta tadi dalam rangka Anda bersyukur atas nikmat harta, atas nikmat sehat, atas nikmat Anda hingga saat ini masih hidup, insya Allah menjadi wasilah harta Anda makin berkah, makin tambah. Mungkin juga umur Anda makin panjang, dijauhkan dari segala penyakit. Itu. Tidak ada harta yang kita keluarkan di jalan Allah yang membuat kita fakir dan miskin. Tidak ada sama sekali. Yang kedua, kenapa disyariatkannya kurban? Ini salah satu syiar daripada syiar Islam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bulan Dzulhijjah, di antara syiar Islam adalah berkorban tadi. Ya kan? Berkorban tadi. Yang ketiga, di antara kenapa disyariatkannya kurban sebagai bentuk memberikan kelonggaran, senyuman kepada mereka yang fakir dan yang miskin. Alhamdulillah makan kita tercukupi, rumah kita alhamdulillah ada. Banyak saudara kita di sana kanan kiri kita, bahkan jangan jauh-jauh. Kanan kiri kita bahkan hari-harinya susah mencari makan. Boro-boro dapat daging, setahun sekali mungkin dari uluran tangan Anda yang berkorban dengan daging mereka makan daging. Masya Allah. Di antara bentuk ibadah yang dicintai Allah, Anda memberikan senyum kepada orang yang ada di sekitar Anda. Apalagi dia selama ini nggak pernah merasakan daging. Setahun sekali Anda berikan kepada dia daging tersebut. Senyuman tersebut mengesankan dia. Nah, ia terkesan akan kebaikan Anda. Masya Allah. Ya. Kemudian korban sebagai bentuk kita menghidupkan sunnah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ceritanya, ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi, inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka, wahai Ismail putraku, kesayanganku, buah hatiku, permata cintaku. Tadi malam saya bermimpi saya menyembelihmu. Pak, Bu, mimpinya Nabi sama dengan wahyu. Nabi Ismail pun paham. Ketika bapaknya bilang tadi malam saya mimpi saya menyembelihmu, Nabi Ismail langsung paham bahwa itu perintah Allah untuk menyembelih dia. Nabi Ibrahim pun paham bahwa mimpi tersebut adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya. Tanpa ragu, tanpa bimbang, dengan penuh ketaatan dan kesabaran, Sayyidina Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, jalankan perintah Tuhanmu, maka engkau akan mendapatiku sebagai hamba Allah yang sabar. Udah, disiapkan peralatan, tempat untuk disembelih. Falamma aslama, ketika sudah mereka berdua berpasrah diri menjalankan perintah Allah, watallahu lil jabin, sudah mau tiba-tiba wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin wa fadainahu bidzibhin azim. Tiba-tiba datang sesembelihan dari langit sebagai ganti Ismail alaihissalam tersebut untuk kemudian dikorbankan. Ya, bukan lagi Sayyidina Ismail yang disembelih. Sebagai bentuk bukti pengorbanan yang tulus. Dari cerita ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kita berkorban, bahkan yang akan kita korbankan anak kita sendiri. Ketika kita pasrah sami'na wa ata'na wa aslamna, pasrah terhadap perintah Allah, enggak usah protes apapun itu perintah Allah, maka Allah akan mengganti yang terbaik. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita sama sekali. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajroman ahsana amala, siapapun yang berbuat baik. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejadian tersebut kemudian kita hidupkan selalu setahun sekali dalam Islam. Kemudian ada syariat korban. Syukur kita nggak diminta menyembelih anak kita. Ya, hanya kambing kita, Mbak.
Jangan bersedih kambing Anda disembelih, ya kan? Memang hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ya kan, kasihan Ustadz itu kambing. Ya kan, sedih sekali dia hidupnya. Ya. Memang terkadang ya, alhamdulillah kita masih ada rasa kasihan terhadap. Tapi harus ingat bahwa mereka-mereka ini adalah harta kita. Hewan-hewan maksud saya ya. Adalah harta milik kita yang Allah berikan kepada kita, yang akan kita infakkan juga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian berkorban adalah bukti bahwa sesungguhnya kita hamba Allah pasrah percaya secara mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah tadi. Sebagai bentuk Anda betul-betul percaya, tidak ragu terhadap perintah Allah, Anda memiliki kelonggaran, memiliki rezeki, berkorbanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali hadis-hadis yang berbincang tentang berkorban ini. Kemudian tentang hukumnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah saja, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan ini yang rajih. Pendapat yang kuat, kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hadisnya diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian kalian ingin berkorban, hendaklah jangan memotong dari rambutnya dan dari kulitnya sekecil pun atau dari kukunya sedikit pun. Itu diantara adab-adab berkorban nanti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ya, diantaranya adalah mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki, ya, falam yudhi, ya, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Artinya Rasulullah nggak suka dia. Jangan deket-deket tempat sholat kami atau masjid kami. Rasulullah nggak suka sama dia. Dia mampu berkorban, kemudian pelit, nggak mau berkorban, maka Rasulullah tidak suka sama dia. Jangan deket-deket tempat kami, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tentang hewan kurban, mana yang paling afdol? Ulama pun berbeda pendapat. Dari diantara ada kambing, ada unta, ada sapi, ada kerbau, ya kan? Dari hewan-hewan kurban tersebut mana yang paling afdol? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Diantaranya adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Beliau berdua mengatakan bahwa hewan kurban yang paling afdal secara berurutan adalah yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kemudian yang keempat adalah joinan sapi, bertujuh. Nah, ini urutan menurut mazhab atau pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Unta. Kemudian sapi. Kemudian kambing. Ya, kemudian joinan bertujuh dalam satu sapi. Ini menurut beliau. Kemudian Imam Malik mengatakan yang paling afdol adalah kambing. Kemudian sapi. Kemudian unta. Balik dari yang kecil. Ya, kalau Imam Malik dari yang kambing, sapi, kemudian unta. Imam Malik berpendapat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan hadis Anas tadi nyembelih kambing atau unta? Kambing, tapi kambing yang ganteng, yang gemuk, yang itu harganya juga lumayan itu kan, Masya Allah gitu kan. Ya, oke. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau menurut saya yang penting manfaatnya banyak dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Kalau kau mau menyembelih unta, tapi untanya kerempeng, menyembelih apa? Tadi kata Imam Malik, yang paling afdol adalah kambing. Tapi kau cari kambing yang seukuran anjing itu ada, gitu. Kurus sekali. Ada pula itu saat ditimbang
Sebelum disembelih cuman kemudian dagingnya, ini kan. Makanya tadi dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyembelih kambing tapi kambing yang akronaini amlahaini. Masya Allah. Seperti itu. Jadi yang paling banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Begitu. Sehingga kegembiraan menyebar kemana-mana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Jadi yang paling gemuk dan yang paling sehat dagingnya, kita teliti ternyata dia makannya dari makanan-makanan yang semuanya bergizi. Masya Allah. Ya kan? Maka itu yang paling afdal. Seperti itu. Ya. Hadirin, kemudian syarat-syarat kurban, ya. Yang pertama dari segi hewannya harus hewan yang tadi adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing. Tidak boleh hewan lain, burung jangan, ayam jangan, ya kan. Ya, yang kedua sudah sah untuk dikorbankan, ini rinciannya panjang. Kemudian yang ketiga tidak ada aib, tidak ada cacat, ya kan. Kemudian yang keempat harus hewan tersebut dimiliki oleh orang yang berkorban, bukan hewan curian atau gosok dari orang lain, ya kan. Kemudian yang kelima adalah antakuna tadhiyatu fil waqtil mansusi alaihi, dikorbankan di waktu yang sudah ditetapkan. Kalau sekarang Anda mau menyembelih sapi, ini belum waktunya kurban, ya. Ya kan, kemudian niat ingsun kurban, tapi sekarang ini sembelihnya masih di bulan Dzulqa'dah, itu tidak disebut kurban. Dapat pahala juga kan Ustaz? Tetap dapat pahala kalau Anda bagikan kepada fakir miskin tetangga, makan-makan bersama, ya kan? Ya, atau melewati dari melewati daripada hari-hari yang ditetapkan, sudah masuk bulan Muharram kau baru menyembelihnya. Dapat pahala Ustaz? Dapat pahala juga kalau kau bagi kepada fakir miskin. Niat sedekah, infak, tapi tidak disebut kurban. Karena kurban ada waktunya, ya, ada waktunya, seperti itu. Udah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang dipenuhi, ya, syarat-syarat di antaranya saat menyembelih, an yakunal hayawanu hayyan waqtadz dzabhi. Saat disembelih hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, bukan bangkai. Ya kan? Oke. Kemudian saat disembelih an yakuna zuhuqu ruhihi bi mahdidz dzabhi. Setelah disembelih ruhnya terbang, ruhnya hilang. Artinya dia matinya karena disembelih tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, hewan tersebut bukan hewan buruan di tanah haram. Nah, ini sekarang musim haji pula kan. Ya kan? Bukan hewan buruan di tanah haram. Emang ada ya Ustadz kambing liar di sana, sapi liar di sana, unta liar di sana? Ada Pak. Kok gak pernah lihat? Emang Bapak keliling seluruh gurun pasir yang ada di Arab? Enggak. Paling Bapak ke Mekah, Madinah, syukur-syukur dapat ke Taif, ya kan, kalau umrah. Ya, kalau ke Mekah, Madinah paling kanan kiri Masjidil Haram dan Masjid Nabi, nggak sampai ke sana kemari kan. Ya kan. Saya pernah di Mesir melewati gurun Siwa. Gurun Siwa itu wah luar biasa. Di sepanjang jalan kanan kiri unta berkeliaran. Ya, sebagaimana kita di sini melihat kanan kiri ada kucing berkeliaran, di sana ada pula seperti itu. Ya kan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Kemudian sunnah-sunnah penyembelihan harus menggunakan alat yang tajam, ya. Jangan sampai alat yang tumpul, korok, ya Allah kasihan. Kalau bisa sekali mati dengan indah itu hewannya. Ya, menghadap kiblat ini sunnah, ya kan? Ini sunnah. Ya kan? Ihdadus syafrati qabla dzabhi wa ikhfa'uha 'anil hayawan. Setiap sebelum menyembelih diungkal dulu. Apa itu diungkal? Dipasah dulu, ditajemin dulu. Masahnya jangan di depan mata hewan tersebut. Saya bunuh kau setelah ini kan. Setelah ini giliranmu nih, ya kan? Jangan. Harus diumpetin, ya kan. Mereka juga punya mata melihat. Ada yang membahayakan, mereka menghindar juga sama kayak kita. Gitulah. Bayangkan Bapak mau disembelih, kemudian pisau yang akan menyembelih Bapak lihat gini. Itu sudah menderita sebelum Bapak mati gitu. Hewan punya perasaan juga Pak. Jangan,
ya kan? Jangan ditampakkan, ya kan? Kemudian kalau bisa ditidurkan hewan tersebut, ya kan? Kalau bisa orang yang berkorban tersebut menyembelihnya sendiri, kalau dia bisa, ini sunnahnya. Ya kan? Kalau nggak bisa, ya diserahkan kepada tukang jagal atau panitia yang ahli menyembelihnya. Kemudian membaca Bismillah, Allahu Akbar, ya. Kemudian saat menuntun kambing atau sapi tersebut dari kandangnya ke tempat penyembelihannya harus dituntun dengan sauqon rafiqon, dituntun dengan halus, pelan-pelan, jangan digebukin. Ada yang digebukin pakai rotan, masya Allah, ya kan? Dia jiwanya terganggu, disayang, gitu kan? Pertemuan terakhir disayang di hewannya, ya. Dan seterusnya. Kapan disembelihnya? Tadi di antara yang kita katakan sebagai hewan korban harus pada waktu-waktu yang ditetapkan. Kapan disembelihnya? Mim ba'di sholatil Id, setelah sholat Idul Adha. Kapan berakhir? Menurut jumhur ulama, inda maghibi syamsi tsani ayyamit tasyrik atau salis ayyamil Id. Ketika terbenamnya matahari di hari kedua hari tasyrik. Artinya hari ketiga Idul Adha. Ini menurut jumhur ulama. 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah terbenam matahari, waktu kurban habis. Menurut siapa ini? Jumhur ulama. Jumhur ulama itu siapa Ustaz? Mayoritas ulama. Pendapat Syafi'iyah, madhab Syafi'i, mengatakan yantahi inda maghibi syamsi salisi ayyamit tasyriq atau rabi ayyamil Id. Berakhir di hari ketiga hari tasyrik, ketika terbenam matahari. Artinya hari raya yang keempat. Terbenam matahari hari raya yang keempat. Ini menurut madhab Syafi'iyah, dan ini yang kita pilih karena ada kelonggaran waktu, ya kan? Jumhur mengatakan hari ketiga terbenam matahari, hari ketiga Id terbenam matahari, atau hari kedua hari tasyrik selesai. Tapi Syafi'iyah mengatakan hari ketiga hari tasyrik atau hari keempat hari raya Idul Adha terbenam matahari itu baru. Dan kita milih pendapatnya Syafi'iyah yang mengatakan selesainya waktu kurban adalah terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik atau hari keempat Idul Adha. Oke? Masuk hari kelima Idul Adha sudah tidak ada kurban lagi. Kalau Anda mau menyembelih monggo silahkan. Namanya sedekah, ya kan? Pahalanya besar juga kan? Ya besar juga karena Anda lillahi ta'ala. Yang Anda lakukan bersedekah tersebut di hari-hari mulia juga. Di bulan-bulan mulia juga. Kan hari Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan-bulan yang mulia. Hanya saja nama syariatnya bukan kurban lagi. Begitu ya. Nama syariatnya bukan kurban lagi. Ya. Kemudian afdalu waqtin lidzabhi. Dari waktu-waktu tersebut, mana waktu yang paling afdal? Ya. Waktu yang paling afdal kita berkorban itu kapan? Wa afdalu waqtin lidzabhil udhiyati huwal yaumul awwal qabla zawalis syamsi. Waktu yang paling afdal adalah hari pertama sebelum tergelincirnya matahari, ay qabla dukhuli waqti dzuhri biqalil, yaitu sebelum masuk adzan zuhur. Dari selesai salat Idul Adha sampai sebelum adzan zuhur, itu waktu yang paling afdal, ya. Kemudian para panitia tidak perlu ngoyo untuk ngejar waktu yang afdol ini karena sesuai dengan kondisi. Jangan sampai ngejar di hari yang pertama akhirnya nggak terhandle, ya. Apalagi kadang di hari-hari tersebut hari ada sholat Jumat contohnya dan lain sebagainya, ya kan? Sesuaikan dengan kondisi, ya. Sesuaikan dengan kondisi. Kalau yang akan disembelih hanya 5 kambing 1 sapi, selesailah sebelum adzan zuhur, ya kan. Tapi kalau yang mau disembelih 30 kambing, 30 sapi, mana boleh selesai. Ya, tapi sudah dimulai dari awal selesai sholat, diusahakan seperti itu. Ada pula beberapa masjid yang memulainya hari kedua karena dia baru longgar dan baru siap.
karena tukang jagalnya baru ada di hari kedua, kondisional. Daripada di hari pertama nanti nggak ada yang bisa jagal, nggak ada yang bisa menyembelih, malah kacau dan lain sebagainya. Ya udah, waktu afdol tersebut kita kesampingkan terlebih dahulu, kita melihat kondisi kita itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang pembagian daging kurban. Nah, ya kan? Sebagian orang berpikir daging kurban ini nggak boleh saya makan. Kita sedekahkan semua kepada fakir miskin. Ternyata tidak begitu, hadirin. Hewan kurban itu boleh Anda makan, gitu kan. Maka yusannu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi. Anda yang berkorban bahkan diperkenankan untuk makan dari daging kurban atau daging hewan kurban yang Anda korbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhdiyal aqariba minha, memberikan hadiah kepada keluarga, kerabat, ya kan. Kemudian yang ketiga, an yatasaddaqa minha 'alal fuqara, bersedekah kepada fakir miskin. Dibagi tiga itu. Untuk Anda, untuk kerabat Anda, kemudian untuk fakir miskin yang ada di sekitar Anda. Boleh nggak Ustadz saya simpen di kulkas untuk beberapa hari? Kan jatah saya sendiri. Silahkan, monggo. Ya kan? Tapi kalau Anda simpen semuanya, fakir miskin nggak kau kasih, kerabat pun nggak kau kasih, kau nitipkan itu hewan kurban ke panitia masjid, waduh tega banget pula nih, ya kan? Janganlah Pak. Itu kalau Anda nyembelih sendiri, Anda etet-etet sendiri, potong-potong sendiri, silakan itu kau simpen-simpen sendiri itu. Ya, terus apa fungsi kurban kau? Kurban kan kau simpen sendiri ya. Jatah Anda mau kau simpan, saya nggak mau banyak-banyak di hari pertama, takut nanti darah saya naik tinggi dan lain sebagainya. Udahlah, saya simpan dulu, nanti lagi saya akan bagi kepada fakir miskin lagi, monggo silahkan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sepertiganya dimakan sendiri, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya lagi dihadiahkan kepada keluarga kerabat. Ini. Ustadz saya mau sedekahkan semua, saya nggak mau, alhamdulillah setiap hari sudah makan daging. Masya Allah, luar biasa. Itu pahalanya lebih banyak lagi. Begitu, ya. Masya Allah. Ada yang mengatakan ya kulun nisf wa yatasaddaqu bin nisf. Ada yang mengatakan dibagi dua, setengah untuk dia, setengah untuk disedekahkan. Jadi ada pendapat ulama. Pendapat pertama dibagi tiga hewan daging korban tersebut. Sepertiga untuk dia sendiri yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Ada yang mengatakan setengahan, setengah untuk dia sendiri, setengah untuk disedekahkan. Tapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang, dan ini bagus sekali Pak, orang yang berkorban hanya mendapatkan 5 kilo daging bersih. Ikhlas Pak? Ikhlas. Rela Pak? Rela. Sisanya ada sekitar 60 kilo sapi Pak, disedekahkan kepada fakir miskin semuanya. Bagus atau bagus? Bagus. Padahal secara fikih dia mestinya dapat sepertiga, ya kan? 2/3 yang lainnya baru dibagikan untuk sedekah dan hadiah. Tapi dia hanya rela mendapatkan 5 kilo, ya kan? Ini banyak beberapa masjid mensyaratkan begitu, karena masjid punya data. Ini yang harus dapat hewan korban 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak Pak. Yang membutuhkan uluran tangan Bapak. Anda datang ke masjid, membawa sapi Anda, membawa kambing Anda mendapatkan hanya 2 kilo kalau kambing, 5 kilo kalau sapi yang Anda korbankan, dan Anda ikhlas ridho lillahi ta'ala. Itulah pengorbanan yang sebetulnya. Bahkan jatah Anda pun Anda rela untuk dikorbankan demi fakir miskin. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam? Pelajaran pertama adalah ijabatul khalil li amri rabbih. Ketika ada perintah Allah, jangan banyak mikir, jangan banyak tanya, jangan loading lama-lama, langsung jalankan perintah Allah tersebut. Ini. Demikian pula Nabi Ismail ketika mendengar dari bapaknya mimpi tersebut, tanpa ragu, ya abati fa'al, wahai bapakku, jalankan perintah Tuhanmu. Nih. Sekarang kita mah kalau ada perintah agama, mikir-mikir dulu nih. Ini saya dapat keuntungan enggak gitu. Pengen dong saya dapat pahala plus keuntungan. Kalau hanya pahala doang, ntar dulu dah. Saya keuntungan juga dong. Ada yang mikirnya begitu. Enggak perlu mikir dapat keuntungan dunia. Yang penting kau jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
ridho Allah kau dapatkan. Masya Allah. Yang kedua, ta'addubul ibni fi muamalati waladihi. Bagaimana akhlak adab seorang anak terhadap bapaknya. Ketika Ismail alaihissalam dimintai pendapat bapaknya, madza tara, unzur madza tara wahai anakku, menurutmu seperti apa? Anaknya langsung, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, jalankan perintah Allah Tuhanmu, insyaallah saya anakmu akan menjadi anak yang sabar dan taat terhadap perintah Allah Tuhanmu. Seorang anak ketika diminta oleh bapaknya, ibunya, orang tuanya, fala taqul lahuma uff, jangan membentak, jangan mengatakan uff, jangan mengatakan ngapain sih Pak, ngapain sih Bu. Sekalipun itu Anda nggak suka, Anda sebagai anak beradablah kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Justru Al-Qur'an mengajarkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masya Allah. Kemudian yang keempat, pelajaran sabar alal ibtila wa adamil jaza' min qadarillah. Setiap ada ujian sabar, Pak. Sabar. Ya, kemarin ada berita kecelakaan kereta api. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah melalui kecelakaan tersebut diterima di sisi Allah sebagai orang-orang yang mati syahid. Keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Mungkin di antara keluarga kita atau saudara kita atau yang kita kenal. Dan mudah-mudahan pemerintah kita atau negara kita mendapatkan pelajaran penting dari kejadian tersebut dan mengkaji sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang sama. Tapi intinya mesti sabar. Ya, ini pelajarannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah azan Isya, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab sebetulnya, atau mungkin dari hadirin yang ingin mau atau bertanya. Gimana Pak Haji? Lanjut pertanyaan atau ayah? Atau kita cukupkan? Ya, silakan. Ya. Silakan yang mau bertanya yang terkait dengan kurban dan sekitarnya. Kami persilahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ada syarat-syarat orang yang mohon hewan kurban. Karena pernah katakanlah dia ahli memotong kurban, hewan kurban. Tapi setahu kami, kadang sholat kadang enggak. Terima kasih Pak. Siap. Syarat-syarat orang yang memotong hewan kurban tersebut. Ya, mohon maaf, ini juga pelajaran penting bagi panitia yang ada di masjid manapun. Ya kan? Ini pun pernah saya melihat dengan mata saya sendiri. Ternyata yang ditugasi untuk motong kurban tersebut karena udah dibayar, dia dari tim jagal, nggak kita kenal, yang penting panitia percaya saja gitu kan. Mohon maaf, saat menyembelih nggak baca bismillah, ya kan? Saat menyembelih nggak baca bismillah. Jadi orang yang memotong hewan kurban tersebut tadi disunahkan orang yang berkorban itu sendiri kalau bisa. Dan tentunya mesti punya ilmu. Syarat utamanya adalah punya ilmunya, ya kan? Punya ilmunya. Jangan sampai dia tidak paham, ya kan? Syarat yang paling utama seperti syarat-syarat ibadah yang lain, tentunya dia harus seorang muslim, ya kan? Ahli kitab boleh Ustadz, Yahudi dan Nasrani boleh. Oh, jangan protes ya Pak. Sesembelihannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani halal bagi kita. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Yang kedua, harus berakal. Bukan orang gila. Ya kan? Bukan orang gila. Yang ketiga, saat menyembelih, bismillah. Bukan bismi ghairillah. Jangan sampai saat menyembelih dia menyebut nama selain Allah. Wah, atau tidak menyebut Allah sama sekali. Ya. Kemudian yang keempat, tidak dalam keadaan sedang ihram. Ihram saat haji, ya. Atau saat umroh, tidak dalam keadaan sedang ihram. Oke? Itu tadi syarat utamanya. Punya ilmunya tadi. Di antara ilmunya tadi menyembelihnya dengan
parang yang sangat tajam, walaupun ini tidak syarat sah ya tadi, syarat sahnya yang tadi gitu kan, tentang bagaimana ruh sudah langsung hilang saat digorokkan ke leher, ya kan. Adapun tentang mana yang bagian digorok itu memang dalam fikih panjang pembicaraannya. Yang penting intinya ruhnya hilang saat parang tadi atau pedang tadi melewati lehernya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Harus wudu atau tidak Ustaz? Tidak harus wudu. Kalau pakai dalam keadaan wudunya lebih bagus, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Ngadep kiblat itu tidak syarat, tapi itu sunnah, ya kan? Karena ada beberapa sapi yang ngeyel, disembelih nggak bisa, ditidurin nggak bisa, mau di ngadepin kiblat nggak bisa. Ya udah, kesempatan kita bisa sembelih dia dalam keadaan apapun sembelih saja. Oke? Menutup aurat, ya iya jelas harus menutup aurat. Ya kan? Tidak boleh dia buka-buka aurat pakai celana hanya di atas dengkul contohnya. Karena takut mungkin basah semua, ya kan? Harus menutup aurat dalam keadaan apapun mesti kita lakukan, apalagi dalam ibadah-ibadah seperti itu. Ya, itu syaratnya. Jazakumullah khairan. Silakan. Oke. Jadi orang yang berkorban dia berdoa, dia melihat, ya. Kemudian yang memotong berdoa dan mengucapkan. Jadi antara yang menyembelih dengan yang berkorban itu berbeda ya kan dalam hal ini. Maka yang berkorban dia berdoa. Silahkan berdoa. Tapi ketika yang berkorban tadi menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain, berarti dia sudah menyerahkan kepada orang yang menyembelih tadi dan dia mesti berdoa saat menyembelih tadi. Orang yang berkorban mau berdoa, bahkan kita talkinkan, Pak yang mau berkorban, kalau di masjid begitu kan. Jangan lupa Pak yang mau menyembelih, baca doa bismillah Allahu Akbar. Dan yang mau berkorban silahkan menyaksikan. Ya kan? Jangan lupa bismillah Allahu Akbar. Ya kan, seakan-akan dia yang menyembelih sendiri, yang berkorban tadi, padahal yang menyembelih orang dia sambil mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Seandainya dia tidak mengucapkan bismillah Allahu Akbar, yang berkorban tadi, karena dia bukan yang menyembelih, yang mengucapkan hanya yang menyembelih, nggak ada mas, dia udah niat berkorban. Jadi korban harus ada niat Pak ya. Ya, niat harus ada niat di hati bahwa hewan ini saya sembelih untuk ibadah kurban. Tidak boleh tidak ada niat. Ya, diam aja bisa nggak Ustadz tanpa niat? Langsung aja saya gorok atau saya suruh panitia masjid untuk menggorok. Saya nggak ada niat, yang penting udahlah. Jangan. Nah, karena ibadah kurban memerlukan niat, ya kan? Takutnya nanti akikah atau takutnya nanti kan banyak penyembelihan yang semisal yang sifatnya tidak kurban, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Kalau kita niat berkorban untuk orang tua kita sudah meninggal, ya, apakah kita juga disunahkan tidak memotong kuku dan rambut yang ada di kita untuk 10 hari yang ketiga itu? Ya, karena beliau sudah meninggal dan kita yang mewakili dan kita bersedekah untuk beliau, maka sunnah-sunnah tersebut kita berlaku juga untuk kita. Kemudian boleh atau tidak berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, pendapat yang tepat adalah diperbolehkan. Apalagi dia yang sudah meninggal. Kalau sebelum meninggal dia berwasiat, nak nanti saya meninggal, saya sepertinya nggak sempat untuk berkorban tahun ini dan Allah sepertinya sudah akan panggil saya. Nanti tolong kalau saya sudah mati, tolong berkorban untuk saya. Ini namanya wasiat. Maka anaknya, ahli warisnya wajib, hukumnya wajib. Wajib bagi dia untuk berkorban atas orang tuanya yang sudah meninggal tadi. Tapi kalau nggak ada wasiat sebelumnya, ulama berbeda pendapat, tapi yang rojih diperkenankan. Dapat pahala Anda sebagai anak, sebagai bentuk birrul walidain, ya kan? Mereka yang masih hidup, orang tua saya miskin Ustadz di sana, saya kerja di Jakarta, saya ingin berkorban untuk orang tua saya di kampung, berkorban di sini untuk orang tua saya yang di kampung yang masih hidup, juga diperkenankan, diperbolehkan. Ya, adab-adab tadi berlaku untuk dia atau untuk Anda yang bersedekahkan tadi, ya seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi? Monggo.
Ya, tunggu ya Bu, ini ada satu lagi, silahkan. Oh Ibu dulu, silahkan Ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini untuk pembagian daging kurban, kan katanya untuk yang non muslim kan dibolehkan ya. Yang non muslim, oke. Bagi daging kurban, ada yang membolehkan. Kecuali katanya kalau kurbannya nyampe untuk nazar itu yang tidak boleh dibagikan kan. Nah, Oke. kalau misalnya pas kurban itu kan nggak kecampur tuh yang kurban buat nazar atau enggak itu hukumnya gimana kan? Itu aja. Makasih. Oke, daging kurban boleh nggak dibagikan kepada non muslim, tetangga kita. Ternyata ada kerabat kita yang masih fakir dan miskin, ternyata dia belum Islam. Jawabannya diperkenankan, diperbolehkan. Tidak harus kepada yang muslim. Tapi kalau seandainya ada yang muslim, fakir miskin dan lain sebagainya sama-sama, daging kurban ini nggak muat untuk semuanya. Kita dahulukan yang muslim dulu. Tapi kalau semuanya udah dapat semuanya demi untuk mentaklif biar hati mereka terkesan dengan kita, mereka suka dengan Islam, syukur-syukur mau masuk Islam, kita kasih mereka. Alhamdulillah. Apalagi dia adalah dari kerabat kita. Sekalipun non muslim, kita bagi itu dari hewan korban tersebut ya. Kemudian kalau korbannya nazar, korban nazar itu begini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita sakit, Anda sakit, kemudian Anda minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya. Kalau saya sembuh, saya bernazar nanti tanggal 10 Dzulhijjah saya akan kurban. Anda sakit, kemudian ternyata besoknya Anda sembuh. Ya kan? Maka nazar yang Anda ucapkan saat sakit tadi mau kurban menjadi hukumnya wajib. Tidak sunnah muakkad lagi, wajib. Itu namanya kurban nazar. Nah, bagaimana kalau kurban biasa tadi kan dibagi 3 tuh dagingnya. Sepertiga untuk Anda boleh, sepertiga disedekahkan, sepertiga lagi untuk hadiah kerabat boleh, atau setengah-setengah. Tapi ini nazar, kurban nazar diperbolehkan atau tidak Anda memakannya dari daging yang Anda sembelih, daging hewan yang Anda sembelih tadi. Di sini ulama berbeda pendapat. Tadi kata Ibu langsung mengatakan tidak boleh ya kita makan. Ya, itu mungkin pilihan dari beberapa pendapat. Ulama berbeda pendapat. Pendapat Syafi'iyah mengatakan haram mutlak. Ini pendapat pertama. Anda ketika kurbannya kurban nazar, haram mutlak memakan daripada daging hewan kurban yang Anda nazarkan tadi. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan boleh memakan daging tersebut kalau saat nazar Anda nggak mengucapkan nanti untuk fakir miskin. Jadi saat nazar Anda hanya bilang kalau saya sembuh saya akan berkurban. Titik. Maka dalam keadaan ini menurut jumhur ulama Anda yang kurban nazar tadi boleh memakan dari daging tersebut. Tapi kalau saat nazar Anda mengatakan saya bernazar kalau sembuh dari sakit maka saya akan berkurban nazar, saya sedekahkan semua untuk fakir miskin. Dalam hal itu haram bagi Anda untuk memakan daripada daging hewan korban tadi. Sampai sini paham? Oke. Tapi kita di Al-Azhar diajarkan yang rojih, yang kuat, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh memakan daging kurban nazar. Ya, apalagi kalau keadaannya mendesak. Karena Anda nazar harus memenuhi nazar tersebut dan wajib, ternyata keadaan Anda mendesak butuh daging tersebut. Monggo. Tapi kalau Anda orang kaya, ya kan? Sudah berlonggar, apalagi ini nazar, ya udah ikut pendapat Syafi'iyah tadi. Haram. Biar untuk mereka yang menikmati dari hewan kurban tersebut. Karena waktu sudah azan, sudah qomat Bapak, silahkan. Oke, sudah terjawab ya. Monggo. Baik. Kita dapat dari penelitian itu 10 bungkus Ya. untuk dibagikan ke masyarakat. Tetapi keluarga kita ada 20 orang. Kalau yang 10 bungkus itu Bagi 2. lagi, kira-kira sah nggak? Sah, nggak ada masalah. RT lebih tahu keadaan warganya. Kenapa hanya 10 bungkus kok nggak dikasih 20 bungkus? Karena memang jatahnya sisa 10 bungkus tersebut. Masing-masing 3 on atau 2 on. Ya udah, karena RT tahu warganya kalau hanya 10 dibagi nanti 10 yang lain kan kasihan Ustadz. Ya udahlah, saya sebagai ketua RT saya bagi rata. Ya satu potong, nggak ada masalah. Ya sah.
nggak ada masalah. Wallahu taala. Sama-sama. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.